Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Diva di NDT Class. Di video kali ini saya akan melakukan magnetic test dan penetran test. Namun pada tes kali ini saya akan bersama dengan kelompok saya. Nah, sekarang saya sudah bersama kelompok saya. Di sini dengan kawan sebelah kanan saya akan Jelaskan alat-alat dan bahan yang akan digunakan di penetran dan magnetic test. Oke, dan saya sendiri yang akan mendemonstrasikan bagaimana melakukan tes tersebut. Dan rekan saya yang sebelah sini akan menjelaskan defek yang terjadi saat magnetic test. dan di sebelahnya lagi, Dan saya akan menjelaskan tentang defect yang terjadi pada penetran test. Saya Bilin Rena akan menjelaskan alat apa aja yang akan digunakan untuk melakukan penetran test dan sama magnetic test. Nah, saya akan mencoba menjelaskan alat apa aja yang akan digunakan untuk melakukan penetrasi test dan magnetic test. Pertama yang kita butuhkan adalah safety, sarung tangan ya. Sarung tangan untuk mencegah agar bahan kimia tidak masuk ke kulit kita secara langsung, dan kedua ada masker untuk tidak terhirup ke kita. Selain itu, yang pertama harus diperhatiin selain safety, ada kedua ada alat-alat ya. Yang pertama sikat besi untuk membersihkan spesimen agar bersih. Iya, agar bersih. Yang kedua alatnya ini ada yok ini untuk magnetik. Dia jadi kalau yok ini di bekerjanya dia yok itu mengalirkan magnet ya, mengalirkan listrik. Jadi si basement ini bisa dialirin listrik terus ditempelin di basement. Dia bakal tahu kalau dia di situ ada atau enggaknya. Tapi ada tonggakan. Ada yang enggak atau enggak rejectnya maksudnya ya. Sebelum yok ini dilakukan tes, kita ada beberapa bahan yang mendukung yok ini bisa jalan gitu. Yang pertama untuk melakukan magnetic test, yang pertama kita akan lakukan bahannya adalah contrast paint. Contrast paint ini fungsinya adalah untuk memunculkan indikasi yang reject pada las-lasan. Jadi kalau pakai contrast paint ini di spesimen besi ini dia bakal kelihatan gitu. Iya. Yang kedua ada serbuk besi. Serbuk besi ini gunanya untuk memunculkan indikasi las. Jadi serbuk besi yang kita punya itu tipenya tipe yang spray ya, spray kayak gini lah, kayak gini. Ya. Selanjutnya kita punya bahan lagi untuk melakukan penetrasi tes. Yang pertama adalah penetran. Penetran ini warnanya merah ya, merah gitu, tapi bukan darah. Penetran ini jenisnya spray juga. Gunanya penetran ini nggak jauh beda sama yang tadi, yang kontras paint ini, yaitu untuk mengindikasi cacat pada las-lasan. Cuman metodenya beda ya. Yang selanjutnya ada bahan namanya itu developer. Developer yang kita pakai yang ini ya, yang developer 1073. Kenapa ini nggak dipakai? Ini habis sama kelompok si Reja.
Oke, sekarang bersama saya Diva. Kita kembali lagi di sini. Di sini saya akan mendemonstrasi bagaimana kita akan melakukan yang namanya magnetic test. Sebelum kita melakukannya, kita harus menggunakan APD terlebih dahulu ya. Di sini kita menggunakan sarung tangan latex. Oke, di sini saya sudah menggunakan sarung tangan latex. Selanjutnya kita harus menggunakan masker agar di saat kita melakukan spray ke materialnya, itu spraynya tidak terhirup dan masuk ke dalam pernafasan kita. Oke, langsung saja. Setelah kita menggunakan APD, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membersihkan material yang akan kita lakukan magnetic test. Jadi di sini materialnya dengan las-lasannya. Di sini kita harus menggosok material tersebut. Pastikan tidak ada debu ataupun seperti pasir yang dapat mengganggu magnet yang nantinya akan disemprotkan ke sini. Oke, di sini kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai membersihkan benda yang akan kita lakukan magnetic test. Selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya contrast pen. Contrast pen ini kita semprotkan ke material ini. Oh ya, saat menyemprot, lakukan semprotannya itu dengan searah ya, jangan bolak-balik kayak gitu. Oke, setelah seperti ini kita harus menunggu dan mendiamkan contrast pen ini sampai kering beberapa waktu. Selanjutnya kita akan melakukan spray ya. Jadi magnetic test ini sebenarnya ada dua cara, yaitu kalian dengan menaburkan serbuk besi atau menggunakan spray seperti ini. Spray ini di dalamnya juga mengandung serbuk-serbuk besi sehingga dapat tertarik juga oleh yok yang akan kita gunakan. Oke, langsung saja kita spray. Jadi sebenarnya kalau kalian perhatiin di sini tuh ada, walaupun ini cairan, di dalamnya tuh kayak ada hitam-hitam. Sebenarnya itu tuh serbuk besi dalam ukuran sangat kecil ya, yang berada di dalam spray ini tadi, sehingga akan berpengaruh jika dipengaruhi dengan yok ini, dengan magnet. Langsung saja kita akan melakukan magnetic test ini. Oke, jadi saat melakukan magnetic test ini ada pola-pola yang harus diperhatikan dalam melakukan tes magnetik di material ini. Jadi seperti yang kalian lihat, kenapa saya melakukan magnetic test ini dengan cara menyerong seperti ini? Karena magnet ini kan bersifat secara vertikal. Jadi kalau misalkan kalian melakukannya secara sejajar lurus, itu maka akan ada crack yang secara
sejajar dengan arah magnetnya tersebut, itu tidak terbaca karena dia mengikuti pola itu. Sementara jika kita melakukannya secara menyilang-menyilang seperti ini, maka mau posisi seperti apapun, crack yang terdapat di dalam mas lasan ini akan terlihat di dalam magnetic testnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya dye penetrant test. Di sini kita akan menggunakan developer dan penetran, spray penetran. Oke, jadi di sini ini merupakan benda yang akan kita tes. Sebelum kita melakukan ini, pastikan dulu ya APD-nya sudah lengkap. Ini yang masih saya gunakan karena tadi kita baru saja melakukan magnetic test, jadi nggak usah repot-repot untuk melepasnya lagi. Jadi material ini harus kita bersihkan dulu terlebih dahulu, yaitu menggunakan kain lap ini. Kain lap ini sudah dibasahi dengan thinner ya, jadi tinggal langsung saya bersihkan aja. Selanjutnya kita akan menyemprotkan cairan penetran ke benda ini. Oke, sekarang sudah kita semprot dengan penetran ya. Selanjutnya kita harus menunggu sampai penetran ini sudah meresap ke dalam cacat-cacat las yang ada. Sebelum saja kita akan semprot dengan developer. Sekarang sudah selesai, kita sudah selesai menunggu penetran ini meresap ke dalam celah-celah cacat las yang ada di material ini. Selanjutnya kita akan menyemprotkan developer. Developer ini seperti tadi itu berwarna putih sehingga dapat melihat warna merah yang ada dalam celah-celah cacat yang ada di benda ini. Oke, langsung aja ya kita semprot. Karena developer yang tadi itu habis. Kita pakai developer yang satu lagi. Oke, sekarang kita sudah semprotkan developer ini. Sekarang kita harus menunggu sampai developer ini kering. Jelas di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari inspeksi kami, yaitu penetrant test. Karena di video sebelumnya kami telah melakukan tata cara bagaimana sih menentukan defect dalam sebuah pemasan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang penetrant test. Di sini ada tabelnya, seperti di tabelnya. Di sini ada sampel ID, defect number, measurement, remark, dan accept atau rejectnya dari sebuah pemasangan tersebut. Di sini material yang kami gunakan yaitu TP03 dengan ditemukannya 6 defect, yaitu nomor 1 ada di elevasi 0 sampai 15 mm dengan ukuran defectnya yaitu 15 kali 8 mm, yaitu reject. Yaitu jenis defectnya yaitu rounded. Kenapa rounded? Rounded yaitu mencarinya lebar dikali dengan 3, hasilnya 24, dan hasil dari perkalian tersebut harus lebih besar dari panjang defect tersebut. Nah, disitulah kenapa defect tersebut yaitu rounded. Dan di nomor 2
yaitu dengan elevasi 5-10 mm dengan defect panjang dan lebarnya yaitu 5 dikali 5 mm, yaitu rounded. 5 dikali 3 15. Hasil perkalian lebih besar daripada panjang defect tersebut, sehingga kami menemukan rounded. Dan yang ketiga yaitu kami menemukan linear. Nah, linear ini hasil perkaliannya lebih kecil daripada panjang material tersebut, dengan elevasi defect tersebut yaitu 15 sampai 35 mm dengan ukuran defect yaitu 20 dikali 3 mm. Di nomor 4 kami menemukan defect yaitu rounded di elevasi 43 sampai 53 mm dengan ukuran defect 10 dikali 15 mm, yaitu dengan kode defectnya rounded. Dan di nomor 5 rounded lagi dengan elevasi 50 sampai 53 mm dengan ukuran defect yaitu 3 mm dikali 2 mm. Dan di nomor 6 kami menemukan lagi yaitu dengan elevasi 89 sampai 90 mm dengan ukuran defect yaitu 5 dikali 3 mm. Dan untuk remarknya di sini kami menemukannya itu reject semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang report atau hasil setelah kita melakukan uji atau testing magnetic test. Nah, magnetic test itu sendiri adalah kita mengindikasi cacat pada las di dalam las-lasan. Jadi setelah kita melakukan visual, secara visual kita bisa menggunakan magnetic test karena kita tidak bisa melihat cacat di dalam las secara visual. Maka itu kita melakukan magnetic test. Nanti setelah itu baru kita melakukan penetrasi test. Nah, ini adalah bentuk laporan atau report yang harus kita isi ketika kita melakukan metode magnetic test. Di sini ada berisi tentang sampelnya, cara kita menggunakannya, kita memakai flashlight atau enggak, berapa cahayanya, semua ada di dalam report ini. Nah, kalau ketika kita mengindikasi cacat tersebut, ada dua tipe cacat, yaitu secara rounded dan secara linear. Nah, kedua cacat ini kita bisa menentukan dari berapa panjang dan lebar cacat tersebut. Nah, kalau misalnya yang rounded adalah ketika atau kita buat RI rounded ketika kita panjangnya lebih pendek dari si lebar. Maksudnya si lebarnya ini ketika kita kalikan 3 hasilnya lebih besar daripada si panjang, itu rounded. Sedangkan linear adalah ketika panjangnya lebih panjang daripada lebarnya ketika dikalikan 3. Ketika kita melakukan magnetic test, kita perlu alat-alat yang seperti sudah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya. Nah, kita memerlukan yoke yang untuk mengindikasi serbuk besi, tapi kita pakai cairan basah. Jadi ketika cairan disemprotkan, serbuk itu akan berjalan di mana indikasi tersebut berjalan. Dan di situ kita bisa melihat indikasinya rounded atau linear. Tadi kita sudah menjelaskan tentang alat-alat dan kegunaan, demonstrasinya seperti apa. Terus saya menjelaskan secara singkat bagaimana proses dan segala macamnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan hasil dan posisi, bentuk, tipe, dan ukuran yang terjadi pada saat indikasi cacat yang terjadi pada saat kita melakukan magnetic test. Kita akan cuma membahas 3 atau 2 reject atau cacat yang terjadi. Nah, yang pertama ada di posisi 80. Di 80 ini ada lack of fusion. Nah, lack of fusion ini kita membuat tipenya adalah rounded karena ukurannya adalah 2x1. Panjangnya 2 dan lebarnya 1. Ketika lebarnya kita kali 3 akan lebih besar daripada si duanya, si panjangnya. Jadi dia rounded tipenya. Karena rounded itu adalah secara melebar, meluas, rounded. Nah, yang kedua
ada di posisi 100, dan itu adalah spatter. Nah, spatter ini 1x1, dia termasuk rounded juga karena ukuran lebarnya ketika kita kalikan 3 akan lebih panjang atau lebih besar daripada si panjangnya. Salah satu yang ketiga ini adalah si undercut. Undercut ini ada di posisi 104 dengan ukuran 4x1. Jadi kenapa kita bisa membuat ini adalah linear? Karena ketika panjang dikali lebar 4x1, ketika satunya kita kali 3, lebarnya masih lebih kecil daripada si panjangnya. Itu kenapa dia dibilang linear, karena dia biasanya bentuknya adalah secara memanjang. Oke, sudah selesai bagaimana cara melakukan magnetic test dan penetran test. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian menjadi lebih tahu bagaimana cara melakukan magnetic test dan penetran test dengan benar dan cara membaca cacat-cacat yang didapat melalui tes-tes tersebut. Sekian video dari saya, itu semua yang kalian dapatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap ada dan memberikan pengetahuan tentang NDT kepada anda semua. Karena konten NDT adalah konten. Karena konten NDT adalah konten yang sangat cool. Konten ini adalah konten yang membahas kecacat-kecacat. Karena konten NDT adalah konten yang membahas cacat-cacat dan kesalahan-kesalahan. Oke, sekian dari kami. See you. Bye. Soothing like the ocean rushing on the sand. She takes care of me, baby. She helps me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I stop to close my eyes. She's exactly what I need. She's exactly